Perkenalkan, nama saya Mira Nandita Nenggolan. Di sini saya mewakili rekan saya yaitu Sintania Situmorang dan juga Hotasi Penjahitan dalam memaparkan hasil penelitian kami yang kami lakukan di kawasan Kesawan, Kota Medan. Nah, dari penelitian yang kami lakukan, maka judul penelitian yang kami angkat yaitu Arsitektur Bangunan di Kawasan Kesawan, Kota Medan. Adapun latar belakang dari hasil penelitian kami ialah masuknya kapitalisme perkebunan pada tahun 1863 membuat wilayah Medan yang awalnya merupakan perkampungan yang sederhana berubah menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi yang kompleks di masa kolonial Belanda. Masuknya kolonial Belanda pada masa lampau meninggalkan sejarah bagi kota Medan, yang salah satunya ialah bangunan peninggalan kolonial Belanda yang masih dapat kita lihat hingga saat ini. Nah, di sana juga tidak hanya terdapat bangunan-bangunan kolonial Belanda atau bangunan berarsitektur Eropa, namun juga banyak bangunan-bangunan arsitektur Cina. Mengingat Cina merupakan salah satu etnis yang juga memiliki peran penting dalam pembentukan kawasan Kesawan pada masa itu. Berbagai situs-situs bersejarah hasil bangunan kolonial Belanda yang sebagian masih dapat dipertahankan hingga sekarang berada di kawasan Kesawan, Kota Medan. Sehingga melalui penelitian sederhana ini, peneliti ingin memaparkan lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang terkait dengan bangunan kolonial dan bangunan lainnya di kawasan Kesawan, Kota Medan melalui penelitian sederhana yang kami lakukan dan juga studi dokumentasi yang kami lakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana sejarah terbentuknya kawasan Kesawan di Kota Medan. Yang kedua yaitu apa yang menjadi karakteristik sejarah kawasan Kesawan terkhusus pada arsitektur bangunan. Dari rumusan masalah yang kami miliki, maka tujuan penelitian yang kami lakukan yaitu untuk mengetahui sejarah terbentuknya kawasan Kesawan. Berikutnya yaitu untuk mengetahui bagaimana karakteristik sejarah kawasan Kesawan terkhusus pada arsitektur bangunannya. Berikutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang kami lakukan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana data diperoleh melalui observasi yaitu atau data primer guna melihat keberadaan maupun eksistensi arsitektur bangunan yang ada di kawasan Kesawan. Selain itu juga, peneliti juga melakukan kajian pustaka yaitu data sekunder melalui publikasi internet, teori-teori serta karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang dilakukan di kawasan Kesawan. Lokasi penelitian. Adapun tempat ataupun lokasi penelitian yakni di kawasan Kesawan yang berada di Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, tepatnya berada di koridor Jalan Ahmad Yani. Peneliti melakukan observasi arsitektur bangunan sepanjang jalan kawasan Kesawan. Informan penelitian. Dalam penelitian yang kami lakukan, kami mendapatkan informan yaitu orang-orang yang bekerja di wilayah ataupun di bangunan-bangunan yang saat ini digunakan sebagai tempat berdagang oleh warga sekitar ataupun orang-orang yang berdagang di sana, sehingga kami menanya beberapa orang di sana, namun hasil wawancara kami tidak begitu relevan ataupun kami tidak mendapatkan hasil wawancara yang sesuai dengan penelitian yang kami lakukan, sehingga dalam penelitian ini kami lebih banyak mencari jurnal-jurnal ataupun teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang kami lakukan. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi. Baiklah, berikutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah terbentuknya kawasan Kesawan di Kota Medan. Nama kawasan Medan sendiri ditemukan untuk pertama kalinya dalam laporan kunjungan John Anderson di pesisir timur pada tahun 1823. Di mana dalam catatannya tersebut ia mengatakan bahwa pada masa itu penduduk Kota Medan hanya sekitar 200 penduduk. Kawasan Kesawan yang dulunya bernama Kampung Kesawan merupakan kawasan perkampungan yang semakin dikenal setelah dibukanya perkebunan tembakau pada tahun 1863 oleh Jacobus Naevius. Nah, Jacobus bersama dengan para orang perkebunan tembakau dari Jawa Timur
merupakan utusan dari sebuah firma untuk membangun perkebunan di Kesultanan Delhi, sehingga kedatangan Jacobus tersebut mendapatkan perhatian oleh Sultan Delhi, sehingga Sultan Delhi pada masa itu memberikan tanah kepada Jacobus untuk menanam perkebunan tembakau di Kesultanan Delhi. Berikutnya yaitu untuk nama kawasan kesawan sendiri yaitu berasal dari kata kesawahan ataupun pergi ke sawah. Sebelum tahun 1870, kawasan kesawan hanyalah kawasan yang dihuni oleh orang Melayu. Sesudah kampung tersebut dibuka atau diperluas, maka mulailah ditempatkannya beberapa orang Belanda dan kemudian orang-orang Cina dan Tamil untuk kepentingan perkebunan. Orang-orang Cina dan Belanda yang menetap di kawasan kesawan telah merubah sedikit demi sedikit eksistensi Melayu dengan budaya yang mereka miliki, di mana hal tersebut dapat terlihat dari bentuk rumah-rumah. Gaya Melayu pun mulai berubah menjadi gaya Cina atau arsitektur Cina dengan menggunakan konstruksi kayu dan juga gedung-gedung besar bergaya Eropa. Namun pada tahun 1889, kebakaran hebat terjadi di kawasan percinaan yang terletak di kawasan kesawan, di mana arsitektur bangunan rumah ataupun toko-toko pada masa itu merupakan arsitektur yang berbahan kayu, sehingga pada masa itu hampir seluruh kawasan kesawan terlahap api. Namun tidak lama setelah itu kawasan tersebut dibangun kembali dengan arsitektur bangunan berupa batu, yang dimana arsitektur batu merupakan arsitektur ciri khas bangunan kolonial Belanda. Baiklah, pembahasan berikutnya yaitu karakteristik arsitektur bangunan di kawasan Kesawan, Kota Medan. Yang pertama yaitu arsitektur Cina. Arsitektur bangunan Cina atau Tionghoa di kawasan Kesawan umumnya merupakan jajaran toko yang tetap bercirikan ruko khas Cina namun beradaptasi dengan suhu tropis di Indonesia. Banyaknya ruko-ruko Cina di kawasan Kesawan didasari karena kepadatan penduduk dan juga kegiatan ekonomi yang tinggi pada masa itu. Ciri arsitektur bangunan Cina di kawasan Kesawan yaitu ruko berlantai 2, di mana memiliki fungsi yang berbeda, yaitu di lantai dasar sebagai tempat berdagang, sedangkan di lantai 2 sebagai tempat tinggal ataupun rumah tinggal bagi mereka. Atap pada ruko-ruko tersebut bertipe pelana sejajar atau atap segitiga yang miring dan curam, layaknya atap rumah penduduk kita hingga saat ini. Model jendela berbentuk sisir untuk sirkulasi udara agar tetap lancar meskipun jendela tertutup. Dan adanya arcade atau lorong teras, di mana pada masa itu digunakan sebagai tempat pejalan kaki berlalu lalang apabila ingin membeli sesuatu di toko-toko, meskipun pada saat itu cuaca hujan ataupun panas. Untuk melihat rumah ciri khas arsitektur bangunan Cina yang asli itu dapat kita lihat pada rumah Chong Afi, di mana bentuk arsitektur bangunan di Chong Afi terdapat courtyard bagian tengah atap rumah sengaja terbuka untuk mendapatkan pencahayaan dan udara, dan bagian tengah tersebut juga sering digunakan sebagai tempat kumpul keluarga pada masa itu. Baiklah, pembahasan berikutnya yaitu arsitektur kolonial. Pada arsitektur kolonial, penggunaan gewel ataupun gable atau sering disebut sebagai penyangga atap sering kita lihat pada bangunan-bangunan kolonial. Sebab penggunaan penyangga atap merupakan salah satu ciri khas bangunan kolonial ataupun bangunan khas Eropa. Pada bagian depan bangunan yang biasanya pasti berbentuk segitiga, penggunaan dormer ataupun model jendela atau bukaan lain pada atap, dan juga adanya pilar-pilar dengan ragam hias khas Eropa. Karakter bangunannya juga sudah mengikuti iklim tropis, di mana terlihat dari adanya arcade sebagai suatu ruang untuk pejalan kaki di bagian depan ruko yang menerus seperti lorong. Berikutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, maka kami menyimpulkan yaitu
Kawasan Kesawan merupakan cikal bakal Medan metropolitan yang diwarnai dengan bangunan-bangunan bergaya Eropa atau Belanda dan juga adaptasi bangunan khas Cina. Kehidupan yang mengisi kawasan Kesawan memberikan jiwa yang tumbuh bersama dengan perkembangan kota Medan. Karakteristik bangunan yang terdapat di kawasan Kesawan tidak lepas dari pengaruh sosial, budaya, serta ekonomi yang terdapat pada masa itu. Dengan keragaman etnis, salah satunya yang membentuk bangunan pada masa itu, di mana sebagian bangunan yang masih dapat dilihat pada saat ini tidak jauh berbeda dari ciri bangunan masyarakat Cina dan Belanda pada masa lampau, namun tetap menyesuaikan dengan iklim tropis yang ada di Indonesia. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih.